Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman IC Project dimanapun berada, sobat-sobat intelektual di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Bang Alfredo Sembiring. Nah, di IC Project ini akan melampirkan atau membahas nih ke depannya mengenai tentang episteme dalam membangun kerangka berpikir, teman-teman. Ya. Nah, hari ini perkenalkan, nama aku Mirza Alamgir akan memandu ke depannya bagaimana jalannya diskusi hari ini. Nah, kebetulan kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Sumatera Utara ya. Iya. Bang Alfredo Sembiring. Ini panggilnya apa nih? Frenda aja. Frenda. Oke, kita bersama Frenda dari mahasiswa juga, sama-sama dengan kita nih ya teman-teman ya. Nah, dulu nih Bang, Frenda ya bahasanya. Frenda aja. Frenda dulu dikenal dengan penulis buku, aku nggak bisa. Ini bisa nggak sih Bang dijelaskan mengenai apa sih isi buku Frenda gitu kan? Jadi awalnya terinspirasi untuk nulis buku Aku Nggak Bisa ini dari buku-buku epic roman yang saya baca. Kemudian terpikirlah bahwa kawan-kawan ini yang ada di pondok itu biasanya menonjolkan diri di bidang akademis doang di kelas, ataupun yang silat ya berlatih silat, dan yang nulis buku belum ada kala itu. Kemudian terpikirlah oleh saya untuk menulis buku nih, karena merupakan suatu terobosan yang baru, dan pada saat itu ada ustadz saya yang namanya Iqbal Syafi'i itu mendukung saya untuk menulis. Ketika saya kasih sub pembahasan pertama saya, dia mendukung saya untuk menerbitkan buku tersebut sampai selesai. Kemudian karena ada dukungan dari eksternal dan pun internal dari keluarga juga, maka ya alhamdulillah buku itu terbit gitu. Ya. Jadi kemudian kenapa harus Aku Nggak Bisa gitu? Awalnya berangkat dari keresahan ya, Bang ya. Pasti keresahan dong. Pasti keresahan kalau saya perempuan. Jadi keresahan saya terkait banyaknya kawan-kawan di kala itu yang belum berbuat sesuatu, cuman udah berkata aku nggak bisa. Nah, buku Aku Nggak Bisa itu hadir untuk memutus kata kemustahilan tersebut. Oke, berarti ini buku yang luar biasa berarti ya, Frenda. Jadi nanti teman-teman dari sobat-sobat intelektual kalau mau baca nih buku-buku tentang self-improvement, salah satunya yang recommended adalah buku dari Frenda sendiri nih. Nah, selanjutnya nih Frenda, mengulik Frenda lebih jauh nih, lebih ke dalam-dalamnya nih, mengenai kesehariannya, mengenai tentang latar belakang pendidikannya. Ini boleh nih Bang, atau Frenda lah kita silahkan dong. Oke. Jadi kalau untuk perkenalan dari pribadi, saya TK dan SD itu sebenarnya satu tempat. Oh iya. Iya. TK dan SD itu satu tempat. Jadi saya 9 tahun, 8 tahun. 8 tahun di sekolah itu karena TK sama SD di situ. Ya, kebetulan kenal sama semua gurunya dah gara-gara dari TK, SD itu udah di situ terus gitu. Kemudian SMP, SMA juga seperti itu. Jadi 8 tahun ini terhitung dari TKA, TKB itu 2 tahun, kemudian kelas 1 sampai kelas 6 SD, jadi totalnya 8 tahun. Dan untuk SMP SMA itu saya di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan. Itu 3 tahun, total 6 tahun, dan melanjutkan studi di UIN Suskaryau gitu. Berarti sekarang masih menjadi mahasiswa aktif ya, Masih. Frenda ya. Oke, teman-teman kita bakal lanjut nih kepada topik pembahasan ya, yang nantinya bakal bisa membuat kita nih berpikir kembali untuk membahas apa yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Nah, Frenda, jadi kita ini punya namanya topik ya kan, yang tentu kita bawa jauh-jauh hari, yaitu episteme. Jadi kalau menurut Frenda sendiri nih, gimana sih cara kita sebagai mahasiswa, apalagi yang berpikir intelektual, untuk bisa berpikir secara episteme? Dan apa sih episteme itu Bang Frenda? Nah, jadi sebelum kita berangkat bagaimana penerapannya itu kita harus tahu kan ad stay docendum oportet primum inquirere nomina quaere rerum cognitione a nominibus rerum pendet. Apabila kita ingin mengetahui sesuatu, maka terlebih dahulu kita mengetahui namanya agar pengetahuan tersebut menjadi benar. Ya kan?
Jadi hukum ya, ah, Grading hukum. asas Hukum, asas asas hukum. Oke, lanjut bang. ya. Jadi perkenalan terhadap episteme ini tersebut, awalnya episteme ini berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya itu pengetahuan yang bersifat rasional, universal, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi keresahan-keresahan kita pada hari ini mungkin kurangnya episteme kepada kawan-kawan atau bisa kita bilang milenial atau Gen Z. Jadi banyak dari kita, kalangan-kalangan mahasiswa bahkan, itu mengkonsumsi informasi secara tidak memfilter informasi tersebut. Bahkan dari sumber-sumber yang tidak percaya, mereka percaya tuh. Sumber yang tidak terpercaya, mereka percaya kan gimana gitu. Itu yang perlu kawan-kawan mahasiswa, Gen Z, milenial sadari bahwa hal itu perlu difilter. Kenapa? Karena pada saat ini dalam politik Indonesia itu gampangnya terpolarisasi bangsa Indonesia ini. Kalau nggak kita, kawan-kawan semuanya, untuk memfilter akan hal itu, maka siapa lagi nih? Betul. Generasi muda ya. Iya, Generasi muda pasti. kita yang harus membatasi hal itu agar tidak terjadinya hoax, dan lain sebagainya itu seperti ujaran kebencian, Betul. kayak gitu. Oh ya, jadi friend, jadi untuk pembahasan episteme ini tentunya adalah sebuah pembahasan yang sangat menarik ya tentunya, dan ini sangat berkorelasi dengan mahasiswa hari ini ataupun Gen Z hari ini ataupun generasi muda di hari ini. Nah, yang juga banyak ya, silakan friend. Jadi kan banyak nih di mahasiswa hari ini yang terpaku pada influencer, pada tokoh-tokoh publik tertentu tanpa kadang kita lihatnya mengamini atau mengiyakan apa informasi yang diberikan oleh tokoh-tokoh atau artis nih, tanpa berpikir apakah hal ini menjadi sebuah kebenaran atau menjadi berita bohong. Nah, ini bagaimana sih friend kita nyikapinya gitu, melalui cara berpikir episteme nih? Ya, sebenarnya ini harus adanya filter dari kawan-kawan mahasiswa ataupun pemuda terhadap semua informasi ataupun berita yang masuk, baik itu media sosial dan lain sebagainya. Jadi ada terjadi perubahan kebiasaan atau habit di kalangan pemuda saat ini, bahwa banyak dari pemuda ini ataupun mahasiswa, kita bilang kalangan mahasiswa itu lebih mendengarkan doktrinal dari influencer atau pengaruh bahasa Indonesianya. Nah, betul. BTW, by the way, betul itu Indonesia banget. Pengaruh. Jadi kawan-kawan yang belum tahu, influencer tuh bahasa Indonesia pengaruh ya. Jadi mahasiswa itu lebih mendengarkan dari informasi yang dikeluarkan oleh pengaruh atau influencer tadi, ketimbang membaca buku, meluangkan waktunya membaca jurnal dan lain sebagainya. Kenapa? Lambat laun psikologi manusia ini berubah dari yang awalnya kita bisa mencerna buku, mencerna tulisan-tulisan yang berbau ilmiah, sampai kita tidak bisa lagi mencerna tulisan-tulisan tersebut, malah berubah menjadi habit dengan memegang handphone tadi nih. Jadi habit ya, jadi kebiasaan baru nih bang ya. Berarti kita nih ke depannya ini juga yang terjadi nih di kalangan generasi muda hari ini, dan ini juga menimbulkan namanya itu miskomunikasi ya friend ya. Kan banyak nih dari perkembangan berita-berita bohong yang nantinya bakal menjadi sebuah miskomunikasi di kalangan masyarakat atau di kalangan generasi muda itu sendiri kadang kan. Jadi apa sih yang menjadi problem saat ini supaya kita membangun dari komunikasi melalui pemikiran episteme ini? Ataupun kita lihat nggak sih, ada nggak sejarah-sejarah orang-orang yang salah dengan komunikasi sampai hari ini menjadi sebuah bahasan yang menarik nih mengenai miskomunikasi tadi, yang tentunya berkaitan dengan episteme ini, friend. Gimana dari friend sendiri? Pertama tadi terkait apa? Terkait tentang cara berpikir kita nih, miskomunikasi, membangun komunikasi. Ya, sebenarnya ini kerancuan ya, ataupun permasalahan yang konkret di bangsa Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena kita diajari menulis dari kecil, kita diajari membaca,
tapi kita tidak diajari cara bicara. Berpengaruh tuh ya, Fred. Iya, kita diajari menulis nih Hmm. dari TK, dari SD, SMP itu kita terus-terusan diajarkan menulis. Kita terus-terusan diajarkan membaca. Cuman kita tidak ada diajari berbicara. Nah, maka ini adalah satu poin yang harus diubah dalam pendidikan Indonesia terkhususnya gitu. Karena miskomunikasi dan lain sebagainya dari banyaknya masyarakat ataupun pemuda yang tidak berani berbicara depan publik, grogi dan lain sebagainya, itu karena tidak adanya latihan bicara sedari dini. Pertanyaan nggak sama kawan-kawan? Kenapa orang Batak Iya, orang Batak itu nih. identiknya sama pengacara ataupun lawyer? Kenapa tuh, Fred? Karena Batak ataupun etnis saya Iya, gitu kan. etnis ya. Nah, jadi itu setiap adat-adat budayanya, setiap kegiatan-kegiatannya itu melibatkan yang namanya bicara publik nih. Oh, iya, Bahkan iya. pesta dengan adat, ya saya pribadi Karo, Batak Karo. Iya. Bahkan setiap pesta itu, kami setiap keluarga itu dari yang paling tua sampai yang paling muda dipaksa untuk bicara publik nih, menyampaikan apa yang ingin disampaikannya kepada calon pengantin dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi kami dipaksa untuk bicara publik dari kecil. Dari kecil ya, Alfrenda. Berarti itu yang membuat sebuah atau seorang Alfrenda Sembiring yang menjadikan juga hari ini seperti ini gitu kan. Iya, Karena mungkin bisa ya, karena latar belakang dari pembawaan orang tua bahkan dari etnis etnis gitu ya. Nah, jadi kita ini kan fokus lagi nih, friend, terkait pada miskomunikasi tadi iya, ya. miskomunikasi tadi. Karena kan kita nih berpikir episteme untuk membentuk komunikasi yang baik nih. Nah, hari ini kan teman-teman ini banyak mengambil mengambil informasi yang salah, mengambil informasi separuh-separuh. Kan karena kan kita sekarang nih fokus pada TikTok dan Instagram ya, teman-teman ya. Jadi kan TikTok dan Instagram ini hanya beberapa sekian detik dan itu hanya menampilkan video yang inti-intinya saja. Nah, dan teman-teman kalau yang dengar tuh intinya yang benar gitu. Kalau teman-teman dengar intinya yang salah itu gimana? Artinya kan itu menjadi miskomunikasi ke depan dan di seluruh generasi muda nih. Jadinya bagaimana sih? Atau enggak? Ada nggak nih sejarahnya nggak, friend? Sejarahnya kapan sih manusia tuh melakukan miskomunikasi bisa sampai hari ini ada namanya miskomunikasi nih? Iya. Bisa dong, friend, kasih sedikit penjelasan ya? Jadi seperti ini. Terkait bagaimana cara menyikapi tersebut, itu kan ada dua tadi. Baru yang kedua tentang sejarah nih. Iya, sejarahnya. Yang pertama tadi terkait bagaimana menyikapi hal tersebut. Yang pertama adalah kita harus pandai-pandai. Pandai-pandai. Iya, nggak cukup pandai doang kan untuk hidup kan. Pandai. Jadi ketika kita membuka HP nih, gawai bahasa Indonesianya, kita membuka gawai, aplikasi TikTok dan lain sebagainya, kita harus cross check ulang apakah informasi yang kita dapatkan itu benar. Nah, memang itu membuang waktu kawan-kawan. Akan tetapi ini harus kita lakukan agar apa? Agar pengetahuan yang kita dapatkan tersebut menjadi benar. Tidak ada terjadi mispersepsi dan lain sebagainya. Untuk sekedar pengetahuan bahwa influencer di Cina. Cina ya? Iya, di Cina. Influencer di Cina itu di filter. Ada klasifikasinya nih. Yang menjadi pemengaruh itu harus ada klasifikasinya. Entah dia tamat S1 atau lain sebagainya untuk berbicara tentang ilmu tersebut. Agar apa? Agar ilmu yang disampaikan mereka itu tidak menjadi pengetahuan yang tidak berdasar, pengetahuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena apapun yang kita bilang saat ini, itu bisa dikonsumsi publik secara menyeluruh gitu. Jadi apapun yang kita sampaikan ataupun influencer sampaikan, itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai menjadi buzzer dan lain sebagainya. Itu kan biasanya ya yang kita sebut buzzer ini sewaan dan ya seperti itulah. Nanti dikat. Jadi itu kan itu yang harus kita filter. Karena polarisasi tadi lahirnya dari situ nih. Kita kembali ke sumber-sumber yang terpercaya, bisa jadi ya beberapa media
yang memang sudah ternama dan jelas itu arahnya bahwa itu tidak pro pemerintah ataupun jelas-jelas kontra pemerintah, seperti Tempo misalnya, majalah Tempo yang sudah terbukti dari bahkan orang tua saya masih muda itu udah nengok Tempo gitu kan, Oh iya untuk iya. jadi bahan bacaan ataupun bahan informasi dia seperti itu. Oh, berarti gitu ya. Berarti emang kita nih harus tentunya pertama membaca ya. Iya. Intinya sebelum kita menyampaikan informasi, kita harus ulik kembali. Atau kita bisa bahasakan dalam agama itu tabayun ya. Klarifikasi. Nah, Tabayun. klarifikasi. Jadi Anda pandai Anda ya. jadi kalau kita dapat informasi nih teman-teman dari suatu kaum, suatu daerah, kita harus tabayun dulu ya, Fred. Iya. Tabayun dulu, klarifikasi. Nah, bicara soal komunikasi lagi nih. Heeh. Nah, jadi kan tadi juga ada nih singgung soal sejarah Iya, nih. iya, 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 Ada iya, nggak sih iya. yang menjadi apa namanya? Menjadi sebuah momentum nih, miskomunikasi paling fatal ataupun ada miskomunikasi yang menyebabkan hancurnya dunia nih. Iya. Jadi mungkin ini bisa dikoreksi ulang ataupun beberapa dari pendapat itu mengatakan berbeda. Iya. Kan terkait sejarah ini ada kata orang bahwa sejarah ini dituliskan oleh para pemenang Iya, iya, iya. dan lain sebagainya, dan tidak ada satupun sumber sejarah itu yang benar-benar konkret selain dari pelaku sejarah tersebut. Ah, betul tuh. Ya kan? Betul, betul. Dari pelaku kan ada, jadi dari SMA dulu kan kita diajari cara meneliti sejarah. Sumber-sumber konkret ataupun A1 kan, Iya. dari sejarah itu bisa jadi dari prasasti, dari tokoh yang langsung terlibat. Itu ada kemarin beberapa klasifikasinya. Nah, ada sampai yang bilang seperti ini nih, bahwa Pearl Harbor Amerika, di mana kala itu adalah kawasan militer ya, kawasan militer milik Amerika yang terbesar kala itu di dekat Hawaii, itu dibom oleh Jepang karena miskomunikasi nih. Oh, bisa miskomunikasi Iya, ya? karena miskomunikasi. Kenapa? Salah menerjemahkan bahasa Jepang dari pimpinannya. Jadi awalnya itu nggak seperti itu, tapi jadi seperti itu gitu. Ada juga miskomunikasi yang terjadi di Indonesia dan mengakibatkan ini kesalahan-kesalahan yang begitu fatal. Iya, iya. Apa tuh? Menurut keyakinan saya. Supaya apa? Ya, supaya tidak terkena pasal. Iya. Karena ini ilmu mahal yang diajarkan oleh Haris Anhar. Haris Anhar. Yang satu-satunya orang yang menang lawan Luhut Binsar Panjaitan kala itu, sampai sekarang gitu kan, record itu belum terpecah kan. Jadi menurut keyakinan saya, bahwa kan Presiden Republik Indonesia ataupun Prabowo kala ini menjabat itu kan menculik aktivis. Nah, iya, itu pembahasan yang sangat berbahaya nih. Ya. Nah, dia kan menculik aktivis. Iya. Tapi menurut keyakinan saya dan juga dari buku Habibie itu bahwa Prabowo itu memang mengakui bahwa apa? Adanya kesalahan komunikasi. Salah komunikasi antara kala itu Jenderal Wiranto dengan Prabowo sendiri. Maka silakan kawan-kawan cross check di buku Habibie, itu ada bahwa kaget nih Habibie. Presiden Republik Indonesia kala itu B.J. Habibie itu kaget. Kenapa? Karena tiba-tiba Prabowo itu datang ke istana presiden tanpa disuruh. Ternyata seperti ini. Amankan Jakarta, kata Wiranto. Nggak tahu kenapa bisa informasi itu terbelokkan ataupun jadi salah komunikasi. Itu jadi aktivis seperti itu. Jadi kita nggak bisa kita salahkan satu pihak dan lain sebagainya. Akan tetapi itulah bentuk kesalahan komunikasi yang terjadi pada sejarah-sejarah dunia ataupun Indonesia. Menurut keyakinan saya. Ini kita mau kerucut lagi teman-teman. Kita terlalu bahas ke pemerintah nih, agak sensitif dikit. Nanti bisa di-cut ya kan. Nah, jadi kita nih fokus nih pada pembahasan kita lagi nih, friend. Terkait masalah komunikasi. Jadi tadi friend udah mengembangkan terkait masalah dari
pemerintah, dari Perang Dunia Kedua bahkan ya. Nah, ini kita menjadi problem saat ini dan hari ini. Kita bicara ke lingkup yang mungkin kita sama-sama berkecimpung lah dalam dunia kampus atau mahasiswa. Nah, ini kan ada namanya perbedaan sudut pandang. Jadi terkadang tokoh A, abang B ini terkait kadang satu komunikasi yang turun, tapi sudut pandangnya berbeda-beda untuk menafsirkannya. Nah, ini kan terjadi nih di kesiran kita. Jadi gimana sih caranya supaya komunikasi tadi nih, Bang, bisa menjadi terarah, terukur? Nah, apakah sudut pandang ini juga berpengaruh nih terhadap komunikasi nih, friend? Nah, Oke, sebelumnya mungkin saya perkenalkan bahwa saya itu berkecimpung dalam organisasi public speaking itu 6 tahun lamanya. 6 tahun ya, Iya. oh, lama banget. Kala itu namanya OISCOR, Orator OISCOR. Islam Kontemporer Arul Pelasana. Hmm. Dan di OISCOR itu saya itu dikeluarkan di kelas 1. Kelas 1 saya masuk ke OISCOR ataupun organisasi tersebut dikeluarkan nih. Gara-gara saya nggak berani untuk pidato depan mereka. Karena buat yang belum tahu, jadi di pondok saya itu ada kelas public speaking memang. Dan OISCOR itu adalah orang yang paling mahir di setiap kelas disatukan jadi satu kelas. Nah, itulah OISCOR tadi. Jadi ketika saya masih kelas 1 SMP, nampak abang-abang yang udah jago-jago kali public speakingnya, intonasi, mimik, dan lain sebagainya itu udah jago kali. Jadi saya nervous dan nggak berani sama sekali untuk hampir mereka. Maka saya dikeluarkan dan di kelas 2 SMP itu saya beranikan diri untuk mencoba lagi dan memang harus bisa. Harus bisa. Iya, harus bisa untuk melebihi mereka. Karena kapan kita akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian terkait komunikasi tadi nih. Sejauh saya belajar public speaking, ada 2 pembagian. 10% dan 90%. Iya. Ini menurut pandangan saya ya. Selama saya belajar, 10% itu adalah intonasi, mimik, gestur, dan juga isi. Kenapa? 90%-nya ini, kenapa itu cuma 10%? Kenapa, apa sebenarnya 90% ini? 90% ini adalah psikologi manusia. Psikologi manusia ya. Itu terkait apa tuh? Psikologi Jadi manusia? seperti ini. Misal, kita adalah orang yang mahir public speaking. Buatlah kita adalah Panji Pragiwaksono. Materi kita udah kuasai, udah hafal, dan memang tinggal disampaikan aja nih. Apalagi gestur, mimik, dan intonasi. Itu rasanya udah nggak PR yang besar bagi seorang yang memang mahir dalam public speaking. Nah, dia berbicara ke dalam satu forum yang habis kena marah. Gimana cara nyikapinya? Nah, itu. Kalau kita bawa, kita nggak tahu kondisi audiens ini seperti apa gitu kan. Betul. Kita nggak tahu lawan bicara kita itu seperti apa. Maka, sebagaimanapun materi kita yang susun sedemikian rupa tadi itu, bagus pun menyampaikan kita, kalau dia dalam kondisi yang tertekan, marah, dan lain sebagainya, itu nggak akan bisa kita sampaikan. Kenapa? Kesuksesan public speaking itu 90% ada psikologi tadi itu. Contoh lagi. Contoh lagi, boleh. Untuk orang yang jauh lebih tua daripada kita, mereka itu nggak akan mau diajarin sama orang yang lebih muda. Itu betul, psikologi orang yang lebih tua. Iya, betul. Nah, gimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Atau kita masih S1 nih, ataupun kita masih menuju S1 Ya, gitu menuju kan. S1, Ya, ya. mudah-mudahan lah kan. Jadi kita disuruh ngisi materi nih depan S3, profesor, Iya. S2 dan lain sebagainya tuh. Tentu grogi dong. Iya kan? Tentu grogi dan mereka mikir ngapain gue ngarahin anak ini? Iya, betul. Jelas aku lebih jauh jam terbang belajarku ketimbang dia gitu kan. Nah, itu tuh yang harus bisa dipelajari oleh public speaker atau oleh orang yang ingin berbicara dengan ya public speaking yang baik gitu, seperti itu kan. Iya. Jadi ada satu tips, Ya. Ada tips ilmu mahal nih kawan-kawan. ada satu tips untuk menyikapi orang yang jauh lebih pintar dari kita.
Apa? Apa tuh? Kasih sesuatu yang dia nggak tahu. Kasih sesuatu Yang dia nggak yang tahu. dia nggak tahu. Agar apa? Agar dia merasa, oh aku masih kurang. Jadi aku masih perlu belajar. Walaupun dari dia. Walaupun dari seorang yang bahkan Iya. tidak selevel dengan dia gitu ya. Gitu. Gitu ya. Contohnya Betul, seperti betul. ini. Contohnya seperti ini. Mentor saya, mentor Pak SBY saya namanya Ustaz Andika Surbakti. Jadi dia pernah menyatakan seperti ini. Ketika beliau dihadapkan dengan audiens S3, profesor dan lain sebagainya, dia disuruh jadi public speaker nih, menyampaikan suatu materi di audiensnya itu dengan keadaan kayak gitu, dan beliau hanya S1. Apa yang dilakukan oleh beliau? Dia nanya, ada yang tahu arti alif lam mim? Angkat tangan. Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dong. Nggak Nggak ada yang tahu dan mustahil dong. Iya. Jadi orang oh iya, aku masih kurang nih. Bahkan sekelas alif lam mim aja aku nggak tahu nih. Maka aku harus butuh pelajaran-pelajaran atau pengetahuan yang baru gitu. Itu tips untuk mematahkan ataupun ya ada teori namanya 10 detik pertama dalam public speaking itu menentukan 10 menit kita bicara gitu kan. Itu yang paling penting dalam public speaking. Seperti itu. Nah, ini sumpah ini ilmu banget, daging semua nih teman-teman sobat intelektual. Nah, jadi luar biasa ya perjalanan Frenda sampai hari ini bisa menjadi dan punya kemampuan dan keilmuan yang sampai saat ini sampai saat ini bisa membawa kita nih terbawa arus nih. Jadi dari tadi saya ini selalu terbawa nih dan suka dengan pembahasan apa yang dijelaskan oleh Frenda sendiri nih. Nah, ini kita berkecimpung lagi nih dalam kita selalu bahas tentang komunikasi nih, Frenda. Iya. Ya, komunikasi ini selalu menjadi jangka panjang dan jangka pendek kita menjadi seorang mahasiswa dan menjadi seorang generasi muda nih. Nah, gimana sih caranya kita menerapkan atau mungkin gini lah, bagaimana caranya kita bisa mulai komunikasi nih supaya kita tuh bisa belajar untuk berani bicara, berani memulai gitu. Itu gimana sih? Sebelum kita jauh nih ngebahas tentang bagaimana menerapkan komunikasi nih kepada teman-teman terdekat atau keluarga gitu. Itu gimana sih? Terkait untuk perubahan diri sendiri yang berani memulai dan lain sebagainya nih kan. Betul. Jadi mungkin kita pribadi saya sering berdialog dengan diri saya. Dengan diri pribadi. Dengan diri pribadi ya. Ketika malam hari atau dengan dalam keadaan sendiri gitu. Me time ya. Me time. Jadi me time. Sebenarnya kenapa aku nggak berani? Kalau ditanya alasan bagaimana kita berani, ya coba dibalikan. Kenapa kita nggak berani? Tentu kan itu menjadi alasan kenapa kita nggak bisa melakukan itu gitu kan. Misal kita nggak berani public speaking, bagaimana menjadi berani? Tentu alasan-alasan kita dari tidak berani itu ada. Seperti kita punya masalah mental di masa lalu. Ketika kita berbicara dengan orang tua, tapi orang tua nggak mendengarkan, itu salah satu dari faktor susahnya komunikasi generasi muda sekarang. Karena dari awal, dari kecil dia nggak didengarkan oleh orang tuanya, oleh orang-orang terdekatnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menyikapi permasalahan tersebut? Sebelumnya, kalau kita ingin membuat sesuatu yang baru pada diri kita sendiri, maka kita harus kenal siapa diri kita, bagaimana diri kita. Nah, itu yang sering disampaikan juga bahwa ketika kita ingin bicara publik atau memimpin sesuatu, maka jangan meniru seseorang. Temukan cara bicaramu, temukan cara kepemimpinanmu. Sama kayak kata Hindia, Baskara Putra. Temukan suaramu. Jangan meniru suara orang lain gitu kan. Maka kenali dulu dirimu sendiri. Dari diri sendiri, kenal diri sendiri. Maka itu akan mengeluarkan sosok yang baru dan yang lebih dari orang lain. Tanpa harus kita meniru orang lain dan tanpa harus kita mencoba untuk
mengalahkan orang tersebut gitu. Seperti itu. Nah, ini mungkin tadi kita udah mendengar nih pembahasan dari pemateri kita, dari bintang tamu kita, Frenda Sembiring nih. Nah, ada nggak sih Frenda kata-kata atau mungkin closing statement ataupun harapan nih untuk generasi muda seperti kita nih? Boleh Jadi dong. mungkin untuk kawan-kawan generasi muda, rekan sejawat, baik yang lebih muda atau yang lebih tua juga, yang sederajat, kita harus menerapkan epistemologi atau mengejawantahkan atau mengimplementasikan epistemologi ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Karena setiap kita tidak mungkin tidak berbicara sepatah kata pun dalam satu hari. Maka apapun yang kita bilang itu, ketika kita tidak memiliki landasan pikiran yang jelas, informasi yang jelas, kita tidak menerapkan episteme, maka apapun pengetahuan kita itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan nantinya. Betul. Harus pandai-pandai memilah dan memilih informasi yang masuk ke kita dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Dan juga terkait pembahasan kita terkait komunikasi, bicara publik, literasi dan lain sebagainya tadi, Beza, saya ada satu harapan dan juga pesan kawan-kawan, kita harus membangun kawasan kita menjadi kawasan yang baik. Contoh, dalam hadis Nabi itu ada menyebutkan bahwa orang yang berteman dengan pembuat parfum, maka dia akan ikut wangi. Kalau dia berteman dengan tukang las, maka dia akan terkena percikan apinya. Maka membangun kawasan ataupun zona pertemanan ini sangat-sangat penting bagi kawan-kawan semuanya. Maka harus dibangun dengan sebaik mungkin. Jadi ada satu solusi dari kami, dari saya juga host hari ini, Mirza Sabil Alamgir, bahwa kami menciptakan wadah tersebut untuk memudahkan kawan-kawan mendapatkan kawasan yang memang dipenuhi dengan diskusi, literasi, dan lain sebagainya. Itu ada di ICP, Intellectual Class Project. Jadi ICP ini baru berdiri. ICP ini berdiri di tanggal 1 Januari 1 Januari 2026 launchingnya. Dan silahkan dipandangi IG-nya, TikTok dan YouTube atau media sosial yang kami punya, karena kami literasi berbasis digital dan juga non digital karena menuntut perubahan zaman ya. Iya betul progresif. Beralaskan baik. Progresif, inovatif, kreatif dan efektif. Nah, seperti itu. Nah, oke, itulah bahasan kita hari ini tentang Intellectual Class Project, tentang episteme dan membangun kerangka berpikir nih teman-teman sobat-sobat intelektual dimanapun berada. Nah, kita sudahilah apa yang sudah menjadi bahasan kita dari beberapa 30 menit yang lalu ya. Udah nggak terasa, udah berjalan waktu nggak terasa nih kita sudah bahas dan sampai sejauh ini mendapatkan daging semua dari materi kita luar biasa. Dan insya Allah kedepannya bakal ada part 2, part 3 dan ini juga part pertama kita ya, Frenda ya. Nah kedepannya kalau nanti rame lanjut part 2. Iya. Oke, kita sudahi aja. Dan juga ada satu pesan ya untuk teman-teman dan sobat-sobat semua. Kita turut berduka cita atas terjadinya musibah bencana di 3 provinsi di Indonesia, ada di Aceh, ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semoga korban yang terkena dampak bencana dikuatkan dan diberikan kesabaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian pembahasan dari podcast hari ini, Intellectual Class Project IC Project Podcast Part 1. Nantinya teman-teman akan dapat ilmu baru dari pemateri-pemateri yang luar biasa. Nanti kita akan datangkan pemateri-pemateri luar biasa. Dan pantengin terus YouTube dan TikTok-nya. Goodbye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.